si wali yang malamatiyah ini, ya, selesai sholat langsung disidang di tempat. Jadi dia assalamualaikum nggak zikir, langsung belah jamaah, dia keluar, dia kata-kata itu, kafarta billahil azim, tazandaqta billahil azim, kamu zindik kepada Allah. Jadi jangan heran nanti Pak Kiai Ajengan dituduh zindik. Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Sekarang banyak ya, kita ini semua merindukan Al-Quds, tanah suci kita, kembali ke tanah umat Islam. Tapi perjuangan pembebasan Palestina ini banyak liku-likunya. Di Palestina sendiri ada 4 aliran besar. Dan itu mereka saling sikut-menyikut juga, rebut-merebut donasi juga. Ini kita kasih tahu petanya Bapak Ibu. Di sono juga banyak, nggak usah di sana, di sini aja kiai banyak. Ya, di sana ada 4 organisasi besar, semuanya bercita-cita membebaskan Palestina. Berhasil nggak? Enggak. Makanya Al-Masjidil Aqsa sepi. Al-Masjidil Aqsa itu hanya dipenuhi oleh orang tua-tua, yang muda-mudanya enggak. Berkatalah rahib di sana. Apa kata rahib di sana? Pendeta Yahudi. Kalau subuhnya kayak Jumatan, kita baru gentar ketakutan. Itu maksudnya di sono. Kata rahib Yahudi ini diambil sama kawan-kawan kita di Indonesia, muncullah pejuang subuh. Bagus, pejuang subuh itu keren, saya senang sekali. Tapi salah niat, salah motivasi. Kok yang ngomong Yahudi ente rame subuh, kalau yang ngomong Nabi kenapa ente gak dengar? Nabi ngomong, apa kata Nabi? Law ariman nas ma fil isya'i wal fajri la atauhuma walau kana habwan. La atauhuma walau habwan, ya. Seandainya manusia tahu apa rahasia Isya dan subuh, maka mereka akan ramaikan subuh walaupun datangnya merangkak. Bukan karena si Yahudi ngomong. Saya nggak butuh kalam Yahudi itu. Maka pada pejuang subuh, tolong diluruskan motivasinya. Karena nanti antum kecewa, udah rame subuh kok nggak ada kebangkitan. Itu kan asbabul wurud kalau orang ngomong hadis. Kalau orang kampus ngomong konteks. Apa kalimat, apa kejadian sehingga kalam itu muncul. Ayo pejuang subuh, niatnya, motivasinya karena Rasulullah yang ngomong. Bukan karena Yahudi yang berbicara. Kita ini lebih senang kalau Yahudi yang kasih testimoni, ya. Kayaknya iman antum ke Nabi Rahib kan Yahudi. Ya, jadi ramaikan subuh bukan karena kalam-kalam mereka. Mundur. Di masa berakhirnya Fatimiyah, muncullah jenderal panglima perang terhebat di zaman itu. Orangnya sangat lembut, tapi tegasnya mengalahkan raja-raja yang zalim. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu pun sempat konflik dengan beberapa sultan-sultan yang ada, yang tidak mau berjuang bersama beliau membebaskan Al-Quds. Maka beliau datang kepada Al-Qutub Ar-Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani titipkan seorang muridnya yang berpangkat wali kutub, dijadikan mursyid, pembimbing, mentor Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi antum percaya atau tidak? Mentornya, wakil talqinnya, pangkatnya kutub. Kutub itu wali tertinggi. Ya, di atasnya ada satu lagi, Al-Ghaus. Ya, Nabi itu 124.000. Yang diangkat jadi Rasul 313. Yang paling mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 25 yang disebut, maka juga ada 25 Ghaus besar. Ada satu paling mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman beliau, Syekh Abdul Qadir, beliaulah pimpinan para walinya. Wali sama wali tahu, ya. Yang nggak tahu ya wali murid. Wali kota diangkat ya? Diangkat. Siapa yang angkat? Nggak mungkin rakyat yang angkat, ngusulin doang. Yang angkat siapa? Yang nyumpah siapa? Di atasnya. Maka nggak ada wali diangkat sama murid. Nggak ada. Wali diangkat sama Allah, kan kekasih Allah. Dikirimlah orang, torikotnya bukan torikot Qadiriyah biasa. Qadiriyahnya cabang Malamatiyah. Apa arti Malamatiyah? Torikot yang tidak pernah menyimpan kebusukan kolbu, tapi juga tidak pernah menunjukkan kesolehan.
torikot nyeleneh. Tapi nyelenehnya untuk membersihkan orang-orang yang sok suci. Satu kali di masjid di Khurasan, ada seorang imam suaranya bagus, dan dia juga seorang hakim, pemimpin kota yang memimpin pengadilan, memimpin juga daerah tersebut. Mimpin jadi imam. Ketika dia masuk masjid, dia lihat orang yang dititipkan Syabul Qadir ini itu sedang main-main di sampah gak jauh dekat masjid. Lalu mohon maaf, buang air kecil berdiri, mohon maaf. Sengaja di depan tuan syekh ini yang jadi imam ini, dia nggak istinja, sengaja. Habis itu dia main-main depan masjid, dia berisik, suaranya diberisikin. Masuklah si Pak Hakim ini ke dalam masjid, dia pimpin sholat. Tapi dari awal takbir sampai assalamualaikum dia tidak ingat Allah. Yang dia ingat, itu wali, kok wali gila. Kok yang diyakini wali itu gila. Kok wali nggak istinja. Kok wali berisik. Apa dia nggak punya iman? Kafir kali ya? Dalam hatinya berkecamuk gitu. Berkecamuk. Dia sujud, dia ingat-ingat. Awas nih, habis sholat gua habisin nih. Dia bangkit dari sujudnya. Yang dia ingat itu terus. Tambah keraslah suaranya si wali yang malamatiyah ini. Ya. Selesai sholat, langsung disidang di tempat. Jadi dia assalamualaikum nggak zikir, langsung belah jamaah, dia keluar. Dia kata-kata itu, kafarta billahil azim, tazandaqta billahil azim, kamu zindik kepada Allah. Jadi jangan heran nanti Pak Kiai Ajengan dituduh zindik. Selamat kepada alam kezindikan.